Sekarang kita masuk ke contoh soal stoikiometri. Ini langkah-langkah penyelesaian soal stoikiometri. Pertama, tentu kita baca soal dengan teliti. Selanjutnya, kita buat bersama reaksinya dan kita samakan koefisien reaksinya. Yang kedua, kita cari zat yang diketahui jumlahnya di soal dan kapan perlu kita rubah menjadi satuan mol. Yang ketiga, kita tentukan jumlah mol yang ditanya berdasarkan perbandingan koefisien reaksi dari poin pertama. Yang keempat, jumlah mol yang sudah kita ketahui, selanjutnya kita ubah kembali menjadi satuan berat, seperti gram dan sebagainya. Yang kelima, kita periksa kembali kebenaran hitungan. Ini contoh soal pertama. Ada 135 gram aluminium atau Al direaksikan dengan belerang atau es dan akan dihasilkan aluminium sulfida atau Al2S3. Ya, pertanyaannya, berapa gram belerang diperlukan supaya reaksi berjalan sempurna dan berapa gram aluminium sulfida dihasilkan. Di soal diketahui juga massa atom relatif Al dan massa atom relatif S. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, terlebih dahulu kita hitung massa molekul relatif Al2S3 karena itu belum diketahui di soal. Jadi MR dari Al2S3 adalah 2 dikali massa atom relatif Al ditambah 3 dikali massa atom relatif S. Jadi 2 kali 27 gram per mol ditambah 3 dikali 32 gram per mol diperoleh 150 gram per mol. Ini MR dari Al2S3. Langkah pertama, menulis persamaan reaksi. Al kita reaksikan dengan S dihasilkan Al2S3. Reaksi stoikiometri itu menganut asas hukum kekekalan massa di massa zat sebelum dan setelah reaksi harus sama. Kemudian juga jumlah atom dan jumlah senyawa sebelum dan setelah bereaksi harus sama. Di sini kalau kita lihat Al di kiri 1 sedangkan di kanan 2, S di kiri 1 di kanan 3, maka perlu kita setarakan dulu. Sehingga perlu Al kita kali menjadi 2 dan S perlu dikali 3 sehingga jumlah yang di kiri dan di kanan sudah sama. Inilah yang disebut dengan koefisien reaksi. Langkah kedua, kita mencari jumlah mol yang diketahui. Jadi yang diketahui Al 135 gram dan ini kita rubah menjadi satuan mol. Jadi mol Al sama dengan gram Al dibagi massa atom relatif Al. Jadi 135 gram dibagi 27 gram per mol diperoleh 5 mol. Langkah ketiga, kita menentukan jumlah mol yang ditanya. Yang ditanya tadi adalah S yang diperlukan dan Al2S3 yang dihasilkan. Jadi kita buat reaksinya. Ya, jadi perbandingan mol yang terlibat dalam reaksi 2 berbanding 3 berbanding 1. Artinya ini jika 2 mol Al kita reaksikan memerlukan 3 mol S dan dihasilkan 1 mol Al2S3. Nah, sekarang Al yang direaksikan sebanyak 5 mol. Nah, berapa mol S diperlukan?
dan berapa mol Al2S3 dihasilkan. Nah, untuk menentukan berapa mol S diperlukan dan Al2S3 dihasilkan, bisa kita lihat begini. Ini karena ada angka 2, sedangkan yang dimiliki ada 5, 2 dikali berapa menjadi 5. Jadi dikali 2,5. Jadi semuanya dikali 2,5. Jadi 2 kali 2,55, 3 dikali 2,5, 7,5, 1 dikali 2,5, 2,5. Nah, kita bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi, karena kita mencari berapa mol S, maka 3 mol S dibagi 2 mol Al dikali 5 mol Al. Di 32 kali 5, 7,5. Sedangkan untuk Al2S3, 1 mol Al2S3 dibagi 2 mol Al dikali 5 mol, dapat 2,5 mol. Nah, di langkah ketiga kita sudah mengetahui mol yang dicari. Nah, pada tahap yang keempat ini, kita mengubah mol menjadi satuan gram. Jadi, berapa gram S diperlukan sama dengan mol S dikali ARS. Molnya tadi sudah kita lihat, kita hitung 7,5 mol, massa atom relatif S 32, maka nanti mol ini bisa dicoret sehingga diperoleh angka 240 gram. Selanjutnya kita mencari berapa gram Al2S3 dihasilkan. Jadi mol Al2S3 dikali mR Al2S3 diperoleh angka 2,5 mol dikali 150 gram per mol, molnya nanti bisa dicoret, hasilnya adalah 275 gram. Langkah kelima, kita periksa kembali perhitungan. Itu kita tulis dulu reaksinya. Nah, tadi di soal sudah diketahui Al yang kita reaksikan sebanyak 135 gram dan memerlukan 240 gram S dan dihasilkan 275 gram Al2S3. Dalam suatu reaksi tidak ada zat yang hilang, ya. Jadi massa zat sebelum dan setelah reaksi harus sama. Coba ini kita jumlahkan. 135 ditambah 240 sama dengan 275. Berarti massa sebelum bereaksi sama dengan massa setelah bereaksi. Berarti perhitungan kita benar.